Hai Luners, makasih banget udah klik video ini. Kali ini kita bakal mulai belajar tarot dari nol ya sampai kamu bisa baca sendiri nantinya. Mungkin kamu udah sering lihat orang baca tarot di TikTok atau YouTube, kelihatan keren banget. Tapi tenang, tarot itu bukan hal mistis kok. Tarot itu bisa dipelajari siapa aja, kayak belajar bahasa simbol. Jadi di seri ini aku bakal temenin kamu kenalan sama 78 kartu tarot. Mulai dari apa itu mayor, minor, sampai kita bahas tiap suite dan arti kartunya. Yang penting nggak usah tegang. Anggap aja kayak lagi ngobrol santai bareng aku ya. Jadi gini, tarot itu ada 78 kartu. Banyak ya, tapi santai, kita bakal bahas step by step dari 78 kartu itu. Ada dua kelompok besar, Mayor Arcana sama Minor Arcana. Mayor Arcana itu nunjukin momen besar dalam hidup, semacam turning point. Misalnya kartu The Fool yang artinya awal perjalanan baru, atau Death yang sebenarnya bukan berarti mati, tapi lebih kayak transformasi besar. Sisanya, 56 kartu disebut minor arcana. Ini lebih ke hal-hal sehari-hari. Kalau major itu bab besar dalam hidup, minor tuh kayak drama harian kita, kerjaan, cinta, overthinking, masalah duit, gitu deh. Nah, minor arcana ini masih dibagi menjadi 4 kelompok yang dinamakan suit. Cups, mewakili tentang perasaan, cinta, dan hubungan. Lalu ada Wands, yang mewakili tentang semangat, ide, dan hal-hal kreatif. Sementara Swords adalah kartu tentang pikiran, komunikasi, tapi kadang juga konflik. Yang terakhir Pentacles ini kartu tentang hal nyata, uang, kerjaan, dan stabilitas. Kalau digabung, keempat suit ini tuh kayak ngelambangin hidup kita sehari-hari. Jadi gampang banget buat relate sama kehidupan nyata. Jadi kesimpulannya, tarot itu ada 78 kartu, terbagi mayor sama minor. Mayor untuk hal-hal besar, minor untuk keseharian. Dan minor punya 4 suit tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang mayor arcana ya. Mayor ini ada 22 kartu, yang ceritanya sering disebut The Fool's Journey, jadi kayak perjalanan hidup manusia gitu. The Fool, ini kartu start banget, energinya kayak anak kecil yang nekat jalan ke petualangan baru. Optimis, penuh semangat, tapi kadang juga terlalu polos. Kalau The Fool muncul, biasanya artinya berani mulai aja. Tapi jangan lupa lihat langkah kaki, biar nggak kepleset. The Magician, kalau kartu ini vibes-nya tuh powerful banget. Semua alat udah ada di mejanya, cup, wand, sword, pentacle. Artinya kita punya semua potensi buat wujudin hal yang kita mau. Kalau The Magician muncul, pesannya, percaya diri dan manfaatin kemampuanmu. Nah, ini agak misterius. Di High Priestess tuh duduk kalem, tenang, kayak punya rahasia yang nggak semua orang tahu. Kartu ini biasanya ngingetin kita buat percaya sama intuisi dan jangan buru-buru ambil keputusan. Terus ini kartu keempat. Kartu ini penuh dengan energi keibuan dan kasih sayang. Dia melambangkan cinta, kreativitas, kesuburan, dan segala sesuatu yang tumbuh. Kalau keluar, pesannya rawat, jaga, dan kasih energi positif biar sesuatu bisa berkembang. Kalau The Empress tadi lembut, The Emperor ini kebalikannya. Tegas, disiplin, penuh aturan. Dia kayak sosok ayah atau pemimpin yang kuat. Kalau kartunya muncul, artinya kita perlu bikin struktur, batasan, atau ambil kontrol dalam hidup. Kartu selanjutnya di Hero Pain, ini tentang tradisi, aturan, atau belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Bisa melambangkan guru, mentor, atau sistem yang udah mapan. Kalau keluar pesannya, ikuti nilai yang bisa jadi panduanmu. Atau cari arahan dari seseorang yang dipercaya. Nah, kartu ini biasanya bikin orang senyum-senyum. Memang sering dikaitin sama cinta, tapi sebenarnya lebih luas. The Lovers tuh tentang hubungan, komitmen, dan juga pilihan besar dalam hidup. Kalau muncul pesannya, pilih jalan yang bikin hati kamu tenang dan gak ada beban. Bayangin naik kereta kuda yang melaju kenceng,
Itulah The Chariot. Kartu ini tentang fokus, kontrol, dan menang atas rintangan. Kalau muncul, artinya kamu lagi diuji. Bisa nggak tetap pegang kendali meski banyak tantangan? Kartu ini nggak soal otot ya, tapi soal hati. Strength itu tentang keberanian yang lembut, sabar, dan mampu jinakin singa dalam diri kita. Kalau keluar, pesannya jangan pakai emosi meledak-ledak, tapi hadapi dengan tenang dan kasih. Nah, beda lagi sama ini. The Hermit tuh vibes-nya kayak orang butuh waktu sendiri nyari jawaban dalam sunyi. Kalau muncul, artinya saatnya tarik diri sebentar, refleksi, dan cari insight dari dalam. Lanjut ke kartu selanjutnya, The Wheel of Fortune. Bayangin roda yang muter terus. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Intinya, hidup itu siklus, nggak ada yang tetap. Kalau kartu ini keluar, pesannya, jangan takut sama perubahan, karena itu bagian dari perjalananmu. Kalau justice muncul, biasanya soal keadilan dan konsekuensi. Jadi kayak ngingetin, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau lagi galau ambil keputusan, kartu ini bilang, coba deh jujur sama diri sendiri. Jangan asal pilih. Kelihatan aneh ya? Orangnya digantung terbalik, tapi artinya bagus. Kadang kita butuh lihat sesuatu dari sudut pandang yang beda. Pesannya, jangan buru-buru, coba sabar dulu. Jawabannya bisa muncul kalau kamu berani diem sebentar. Nah, jangan kaget dulu. Death bukan berarti kematian literal. Ini soal akhir dari satu fase, biar bisa mulai yang baru. Jadi lebih ke transformasi. Kalau kartu ini muncul, pesannya berani lepaskan yang udah gak sehat, biar ada ruang buat hal baru. Kartu ini tenang banget tentang keseimbangan, sabar, dan gak berlebihan. Kalau muncul, artinya kamu lagi diajak buat lebih moderat. Gak perlu ekstrim ke salah satu sisi. Nah, kalau ini biasanya soal keterikatan. Bisa jadi kebiasaan buruk, hubungan yang gak sehat, atau sesuatu yang bikin kamu ngerasa kejebak. Pesannya, sadar dulu, terus perlahan cari cara lepasin diri. Kartu ini biasanya bikin kaget, soalnya gambarnya menara disambar petir. The Tower artinya perubahan besar yang tiba-tiba, kadang gak enak, tapi justru bikin kita sadar mana yang rapuh. Pesannya, jangan takut kalau ada yang runtuh, itu tandanya waktunya bangun yang lebih kokoh. Setelah badai, datang harapan. The Star ini vibes-nya adem banget. Simbol harapan, penyembuhan, dan percaya diri lagi. Kalau muncul, pesannya, tenang, kamu lagi dipandu ke arah yang lebih baik. Kartu ini agak tricky. The Moon ngomongin ilusi, rasa takut, dan hal-hal yang belum jelas. Kadang kita ngerasa bingung atau kebayang hal yang gak nyata. Pesannya, jangan ambil keputusan waktu lagi ragu, tunggu sampai semuanya lebih jelas. Ini kebalikan dari Moon tadi. The Sun cerah banget, penuh kebahagiaan, kehangatan, dan kejujuran. Kalau muncul, pesannya, nikmatin momen positif ini, percaya diri, dan sebar energi baikmu ke orang lain. Kartu ini soal kebangkitan dan refleksi, kayak dipanggil buat bangun dari tidur panjang. Artinya, saatnya evaluasi diri, maafin masa lalu, terus siap melangkah dengan versi dirimu yang baru. Dan akhirnya kita sampai di The World, penutup perjalanan The Fool, simbol pencapaian, kelengkapan, dan kesuksesan. Kalau keluar, pesannya nikmatin hasil kerja kerasmu, karena kamu udah sampai di satu siklus yang tuntas. Jadi itu tadi lengkap semua Major Arcana dari The Fool sampai The World. Perjalanannya tuh kayak cerita hidup kita. Mulai dari langkah pertama, diuji dengan banyak pengalaman, sampai akhirnya bisa ngerasa utuh dan lengkap. Kalau kamu suka belajar tarot dengan cara santai kayak gini, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar gak ketinggalan. Karena di video berikutnya, kita bakal mulai bahas Minor Arcana, dan kita mulai dari Suit Swords dulu. So, sampai ketemu di video selanjutnya, Lunars!